Pada zaman itu, ketika Ahasweros merajai daerah India sampai Ethiopia, diadakanlah perjamuan bagi para pembesar dan pegawainya. Dipamerkanlah kekayaan, kemuliaan kerajaannya, dan keindahan kebesaran yang bersemarak selama berhari-hari lamanya. Setelah hari-hari itu, raja kembali mengadakan perjamuan bagi seluruh rakyatnya. Dia menitahkan agar ratunya, yakni Ratu Wasti, untuk hadir. Karena raja mau menunjukkan pada semua tamunya bahwa ia memiliki seorang ratu yang cantik parasnya dan elok rupanya. Namun Ratu Wasti menolak, sehingga murkalah raja dan mengusir Ratu Wasti dari benteng Susan dan mencabutnya sebagai ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, terkenanglah raja kepada Wasti, sehingga raja memutuskan untuk mencari ratu baru dengan mengadakan kontes kecantikan. Raja memintakan kami untuk mencari ratu baru. Raja mengumumkan seorang ratu yang cantik parasnya dan elok rupanya. Maka datanglah para gadis dan anak-anak dara yang elok rupanya, berlomba untuk bisa menjadi seorang ratu. Adapun salah seorang gadis itu adalah Hadasa, yakni Esther, seorang Yahudi yang diasuh oleh pamannya, yakni Mordekai. Selama 12 bulan lamanya, Esther beserta para calon ratu lainnya mendapatkan giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasweros. Pada bulan ke-10, dibawanya Esther masuk menghadap raja. Ia tidak menghendaki sesuatu apapun, maka demikian Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, sehingga raja mengenakan mahkota ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana, ia mendengar dua orang sida raja, yakni Bigtan dan Teres, berikhtiar untuk membunuh Raja Ahasweros. Aduh, sebel banget ini sama Raja Ahasweros. Suruh-suruh terus. Kita harus menuruti apa yang dia mau. Bagaimana kalau kita bunuh dia saja? Kita beri dia racun. Kalau dia sudah mati, kita ambil kekuasaannya. Waduh, ide yang bagus itu. Kebetulan aku sudah menyiapkan racun ini. Kita akan berikan kepada raja dan kita akan menjadi penggantinya. Setelah mendengar hal itu, Mordekai langsung melaporkan kepada Esther, dan Esther menyampaikan kepada raja atas nama Mordekai. Raja pun selamat dan nama Mordekai dicatat dalam kitab sejarah. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman dikaruniakan kebesaran oleh raja. Kedudukannya sangat tinggi, sehingga setiap orang yang melihatnya harus berlutut dan sujud. Suatu hari, Haman berjalan di depan pintu istana. Semua orang berlutut kecuali Mordekai. Hei kamu, kenapa kamu berhenti kepada Haman? Kalau kamu berani melawan besar raja? Saya tidak takut pada Tuanku, karena saya akan sujud pada Agung saya. Berani sekali kamu. Ini merupakan kita raja, dan kamu berani menantangnya. Kami akan laporkan tindakan ini segera. Baiklah, kami laporkan kepada Haman supaya dia dihukum. Saya tidak takut. Para pengawal melaporkan kejadian tersebut kepada Haman. Mendengar hal tersebut, panas dan murkalah hati Haman, sehingga ia merencanakan niat jahat untuk memusnahkan Mordekai dan bangsanya. Setelah itu datanglah Haman kepada Raja Ahasweros untuk melaksanakan niat jahatnya agar seluruh umat Yahudi musnah. Yang mulia, hamba mendengar di negara kita ada bangsa yang tidak mengikuti aturan. Dia tidak mau tunduk pada hukum yang mulia buat. Kemarin itu ada yang tidak mengikuti hukum, ada yang membuat bangsa di sana. Kiranya kalau mendapat dengan yang mulia, dialah hamba yang mengurus mereka.
lakukanlah apa yang baik menurutmu. Baiklah, saya akan melaksanakan perintah yang mulia. Kali dengan kuasa yang kumiliki, kau dan bangsamu akan kurendahkan. Maka tersebarlah titah yang telah dimateraikan oleh cincin raja agar bangsa Yahudi dimusnahkan. Sedihlah hati Mordekai sehingga dia mengoyakkan pakaiannya dan memakai kain kabung dan abu. Berita ini pun sampai kepada Ratu Ester dan risaulah hatinya. Hatta, pergilah kepada pamanku, tanyakan apa yang sudah terjadi. Ratu. Berangkatlah Hatta menuju pintu gerbang di mana Mordekai berada. Lalu diberitahukannya oleh Mordekai kepada Hatta bahwa bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Mordekai memberi pesan kepada Hatta agar Ratu Ester segera menghadap raja dan meminta pertolongan sehingga perintah ini tidak dilakukan. Setelah itu pergilah Hatta menyampaikan pesan Mordekai kepada Ester. Mulanya Ester menolak untuk menghadap raja karena takut dia dihukum mati. Namun setelah mendapat pesan Mordekai bahwa mungkin justru untuk saat yang seperti ini dia beroleh kedudukan sebagai ratu. Baginda Ratu, Tuan Mordekai mengatakan bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk Baginda Ratu menyelamatkan bangsa Yahudi. Karena saat ini Baginda Ratu menjadi ratu di bangsa ini. Baiklah, aku akan melakukan apa yang ia katakan. Kalian, para dayang-dayangku, juga harus membantu aku. Aku akan menghadap raja. Dan kalian pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di benteng Susan. Suruhlah mereka untuk berpuasa. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya. Aku akan menghadap raja. Apabila raja mengacungkan tongkat emasnya, aku hidup. Bila tidak, aku mati. Lagi pula, aku harus melakukan yang benar. Kemudian Ratu Ester memakai baju kerajaan dan datang ke hadapan Raja Ahasweros. Melihat kedatangan ratu, raja pun menyambutnya dengan senang sehingga raja mengelurkan tongkatnya. Ratu Ester kemudian menyampaikan keinginannya untuk mengundang raja dan Haman untuk datang ke perjamuan yang diadakannya. Ada apakah dirimu datang ke tempat ini? Bahkan tanah raja ini akan kuberikan kepadamu. Baginda Raja, apabila engkau berkenan, izinkanlah Baginda datang dalam perjamuan yang akan aku adakan besok. Baik, aku dan Haman akan datang. Pada hari itu, keluarlah Haman dengan hati yang bergembira. Namun, ketika melihat Mordekai tidak sujud menghormatinya, murkalah dan semakin benci Haman kepada Mordekai. Lalu pulanglah Haman dan menyuruh sahabat-sahabatnya serta istrinya untuk datang. Aku sudah mendapat kuasa dari raja. Sudah diundang sama Ratu Ester. Tapi masih ada orang yang nggak mau sujud sama aku. Siapa itu? Itu, Yahudi itu tuh, tidak tegar. Siapa? Masih berlaku juga dia ya? Ini aja. Semua orang untuk membikin yang paling tinggi di 50 hasta. Setelah itu kesempatan kepada raja. Lalu semua orang untuk mengaku sebagai orang itu. Terus setelah itu kami bisa ikut berpesta bersama raja bersama Mari kita lakukan. Maka segeralah ia menyuruh orang untuk membuat tiang sulai yang bertinggi 50 hasta tersebut. Pada malam itu, raja tidak dapat tertidur. Maka bertitahlah ia untuk membawa kitab pencatatan sejarah. Dan dalam kitab itu didapati sebuah catatan bahwa Mordekai pernah menggagalkan rencana jahat pembunuhan raja. Saya ingin menghormati seseorang. Kiranya jika raja ingin menghormati, apa yang
Saya pikirkan dulu. Siapa lagi yang mempertanyakan menjualkan? Nah, aku berdoa. Baiklah, ini menjadi momen untukku. Yang mulia, kiranya kalau yang mulia berkenan, yang mulia memberikan pakaian dan mahkota kerajaan. Berikannya kuda, lalu ada orang yang berkata, beginilah orang yang baginda berkenan, hormatilah dia. Kalau gitu, lakukanlah itu pada Mordechai. Dengan berat hati, Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dipakaikan kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu sembari menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Inilah yang dilakukan kepada orang yang raja berkenan kepadanya. Setelah itu, raja dan Haman datang ke perjamuan yang diadakan oleh Ratu Ester. Apakah ini mampu? Bahkan setengah kerajaan ini akan kuberikan kepada. Ya Raja, kabulkanlah permohonan hamba dan kaum hamba. Kami telah terjual dan kami akan dibunuh dan dibinasakan. Hah? Orang jahat manakah yang akan melakukan itu? Penjahat itu adalah si Haman. Mendengar hal itu, raja pun keluar dari perjamuan itu dengan murka. Adapun Haman yang masih tinggal di sana sangatlah ketakutan dan ia berusaha untuk memohon keselamatan pada Ester. Ratu, tolonglah aku. Tidak Haman. Kalau Tidak. raja akan membunuhku. Tidak Haman. Hei, Tidak. kamu masih berani-beraninya kamu ingin mengganahi ratuku. Tuanku Raja, Haman juga merencanakan sesuatu yang jahat. Dia membuat gantungan untuk menggantung Mordekai. Kalau begitu, sunahkan dia. Ya, tolong, tolong, tolong. Aku lagi buta, tidak. Pada hari itu juga, Raja Ahasveros memanggil Mordekai, diberikannya lah cincin materai kerajaan, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Dalam bulan ketiga, yakni bulan Sivan, pada tanggal 23, diterbitkanlah pengumuman yang telah bermaterai kerajaan menyatakan bahwa bangsa Yahudi dapat mempertahankan nyawa serta memusnahkan, membunuh, atau membinasakan setiap orang yang ingin memusnahkan mereka atau merampas harta miliknya. Oleh karena hal itu, maka ada sukacita dan kegirangan antara orang Yahudi. Demikian drama ini disampaikan. Dan kami semua mengucapkan Hak Purim. Silakan duduk.